Fungsi paralegal dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Agama. Pertama, dalam hal ini kita akan membagi ada dua jenis paralegal yang bekerja sendiri secara mandiri atau paralegal yang bekerja di bawah advokat. Pada sesi hari ini kita akan membahas paralegal yang bekerja di bawah advokat. Yang perlu kita ketahui adalah dasar hukumnya untuk mengajukan banding di tingkat pengadilan agama. Yang pertama di sini adalah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau disingkat dengan KHI. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU strip 8 Romawi /2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU strip 13 Romawi /2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 /PUU strip 15 Romawi tahun /2017. Pertama dalam hal ini adalah yang harus diketahui apa itu permohonan banding yang dapat diterima di pengadilan tinggi, yaitu pembanding harus memenuhi syarat formal atau formalitas secara kumulatif. Pengajuan permohonan banding itu harus tepat waktu, dalam waktu tegang yaitu 14 hari, terhitung pada keesokan hari berikutnya bagi pihak yang hadir atau yang diterima pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir saat pengucapan putusan. Apabila hari ke-14 adalah hari libur, maka tengah waktu banding adalah hari kerja berikutnya. Kemudian dilakukan pembayaran panjar biaya perkara banding tepat waktu, yaitu bersama dengan pengajuan permohonan banding sesuai dengan ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947. Kemudian panjar biaya perkara banding meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan dan biaya materai. Pengadilan Tinggi Agama kemudian akan menentukan pihak yang membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dalam putusannya. Pada perkara non perkawinan, pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, sedangkan dalam perkara perkawinan dibebankan kepada pemohon atau penggugat pada tingkat pertama dan kepada pembanding pada tingkat banding. Ketiga, pembanding merupakan pihak dalam putusan pengadilan pengaju, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Mereka yang bukan pihak dalam perkara tingkat pertama tidak kompeten untuk mengajukan banding. Siapa yang dapat mengajukan banding dalam hal ini? Kuasa hukum pada perkara di pengadilan tinggi dapat mengajukan banding. Dalam surat kuasanya harus tercantum kuasa untuk mengajukan upaya hukum, dan juga bila dalam surat kuasa tersebut tercantum kuasa untuk mengajukan banding, maka harus disampaikan juga. Dengan surat kuasa khusus baru akan bisa mengajukan banding sesuai dengan pasal 199 RBG. Pemberian kuasa dengan tidak jelas untuk menentukan upaya hukum tidak memenuhi syarat formal. Permohonan banding diajukan melalui pengadilan yang memutuskan perkara bukan berdasarkan domisili pembanding. Walaupun penggugat secara hukum dapat berperkara pada pengadilan lain, namun jika ia mengajukan banding, maka harus mengajukan pengadilan melalui pengadilan yang memutuskan perkara. Putusan yang dibanding adalah bukan putusan yang secara hukum tidak dapat diajukan banding, seperti contohnya putusan Verstek. Putusan gugur yang tidak dapat diajukan banding oleh penggugat karena putusan tersebut tertutup upaya hukum. Ketiga, putusan berhadapan yang telah disepakati para pihak sebelumnya tidak boleh diajukan banding dalam perdamaian. Keempat, putusan terhadap perkara volunteer karena upaya hukumnya adalah kasasi. Kelima adalah putusan perdamaian, yaitu di mana berdasarkan putusan MA nomor 1038K/ICP tahun 1973. Jika seluruh formalitas tersebut telah dipenuhi, maka permohonan banding dapat dinyatakan diterima. Jika salah satu syarat permohonan banding tidak dapat dipenuhi, maka permohonan pembandingnya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai konsekuensinya, pembanding dihukum dibebankan untuk membayar perkara untuk tingkat banding. Kedua, putusan pengadilan pengaju mempunyai kekuatan hukum tetap bila tidak diajukan kasasi.
Demikian, terima kasih.